Saat aku mendorong pria itu masuk, tak terpikir olehku bahwa beberapa gaunku terbuat dari kain yang mudah kusut. Semoga dia tidak banyak bergerak, pikirku saat membuka pintu. Aku memeriksa pakaianku lebih dahulu dan untungnya pakaianku baik-baik saja. Kemudian kulihat murid ayahku berjongkok dengan posisi yang tidak nyaman. Aku agak bangga padanya, pikirku. Sekarang aku boleh keluar? Tanyanya terus terang. Belum, aku meminta sesuatu pada pelayanku, jadi kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Ekspresi pria itu berubah karena ketidakpuasan. Menyebalkan sekali. Gerutunya, dia tetap tampan meskipun dia mengerutkan kening. Ya, bukan berarti aku punya perasaan padanya. Meskipun aku kadang-kadang mengagumi penampilannya, itu tidak memiliki makna yang lebih dalam dari itu. Itu mirip dengan bagaimana seorang pecinta seni mengagumi sebuah karya seni. Selain itu, aku menolak terlibat dengan orang yang hanya terlihat baik dari luar. Aku mengingatkan diriku sendiri. Apa yang kau lihat? Sepertinya cara bicaranya yang tidak sopan merupakan hal yang alami baginya. Karena aku seorang wanita bangsawan, ini sudah cukup untuk mengajukan tuntutan. Tetapi aku sudah menyerah mengajarinya sopan santun sejak tadi malam. Aku bahkan tidak marah padanya lagi, bahkan saat dia bertingkah seperti binatang buas. Lagi pula, tidak ada gunanya mencari masalah saat dia hanya akan tinggal di sini sebentar. Aku seharusnya tidak perlu melampiaskan emosiku pada orang yang belum dewasa. Dengan mengingat hal ini, aku menanyakan sesuatu yang membuatku penasaran. Berapa lama kamu berencana tinggal di sini? Meskipun aku membantunya, aku tidak bisa menahannya di sini selamanya. Aku akan membuat keputusan berdasarkan apa yang akan dia lakukan. Namun, alih-alih menjawabku, pria itu malah memasang ekspresi terkejut. Aku harap dia tidak berencana untuk tinggal sampai ayahku kembali. Meskipun aku juga tidak tahu kapan itu akan terjadi. Pikiranku menjadi lebih rumit sampai akhirnya dia menjawab. Aku bermaksud pergi hari ini. Suaranya sedikit ragu, ekspresinya juga tidak begitu baik, yang membuatku merasa kasihan. Apakah kedengarannya seperti aku mencoba mengusirnya? Karena khawatir, aku bertanya, apakah kamu punya tempat tujuan? Dia menatapku dengan dingin dan berkata, apakah aku terlihat seperti orang yang tidak punya tempat untuk dituju? Wajar saja jika orang-orang marah karena topik yang sensitif. Ya, tidak ada alasan baginya untuk datang ke sini sejak awal jika dia punya tempat untuk dituju. Dan dia tidak akan mengenakan pakaian yang sederhana seperti itu. Tidak apa-apa, jujur saja padaku, kataku sambil mendesah. Dia mengerutkan kening. Omong kosong macam apa itu? Lelaki itu sekali lagi menjawab dengan nada kasar. Meskipun aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk berbicara dengan penuh pertimbangan. Apa sih yang menyebabkan dia bertindak kasar seperti itu? Aku sempat tenggelam dalam rasa frustasi, tetapi aku segera menduga penyebab ketidaksenangannya. Jika kemarin dia benar diusir, dia mungkin melewatkan makan malam dan tidak makan apapun sejak saat itu. Tiba-tiba aku bisa lebih berempati padanya. Memang benar ya, orang lebih mudah kesal saat lapar dan tidak punya tempat untuk dituju. Aku tidak bisa menahan rasa kasihanku padanya. Nanti kita makan siang bersama ya, kataku lembut. Pria itu menatapku dengan ekspresi dingin. Apa? Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Koki kami cukup terampil, jadi kau bisa menikmati makanan yang lezat, kataku sambil menutup pintu lemari lagi. Makan bersama? Sambil duduk diam di dalam lemari, Max memutar ulang kata-kata wanita itu di kepalanya dengan ekspresi aneh. Tunggu, kenapa aku malah mendengarkannya? Tiba-tiba dia dihantui keraguan dan diliputi kemarahan setelah tersadar. Sebaiknya aku mendobrak pintu dan pergi saja. Saat itu, ia merasakan ada seseorang yang mendekat. Dilihat dari irama langkah kaki orang itu adalah pelayan yang sebelumnya datang berkunjung. Max merasa kesal. Ia ingin sekali mendobrak pintu lemari dan menggagalkan rencana wanita itu. Namun, setelah mengingat ekspresi wanita itu saat menawarkan untuk makan bersama, ia pun merasa tenang.
Aku akan menunggu sedikit lebih lama. Itulah pertama kalinya Max memutuskan untuk dengan sabar menunggu orang lain. Saya membawa obat-obatan dan roti lapis, Lady Florian. Terima kasih, Marilyn. Tunggu sebentar. Baik, Lady. Bisakah kamu kemari dan mengoleskan obat ke punggung dan leherku? Max berharap bisa segera keluar dari lemari pengap ini. Tetapi wanita itu malah berlama-lama. Karena kesabarannya cepat habis, dia menggertakkan giginya karena marah. Dia bilang hanya butuh waktu sebentar. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Max mengepalkan tangannya, siap mendobrak pintu lemari saat ia teringat perkataan wanita itu yang mengajaknya makan bersama. Anehnya, ia tidak mampu menuruti dorongan hatinya saat wajah wanita itu yang tertawa muncul di benaknya. Ada apa denganku? Sekarang, setelah dipikir-pikir, banyak hal yang aneh. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi sampai wanita itu bertanya, dan hatinya bergetar ketika wanita itu menawarkan untuk makan bersama. Sekarang, dia merasa tidak mampu menentang keinginannya. Max mengerutkan kening dan bertanya-tanya mengapa dia bersikap seperti ini. Pikirannya tiba-tiba terganggu oleh teriakan yang datang dari wanita yang selama ini mengganggunya. Aduh, meskipun dia tidak dapat melihatnya, dia menjadi waspada. Apakah ada penyergapan? Apa yang terjadi? Berbagai macam skenario terlintas dalam benaknya. Seharusnya hanya ada 2 orang di ruangan itu, tetapi juga ada kemungkinan seorang pembunuh bayaran yang ahli bersembunyi di suatu tempat. Wanita itu bahkan tertidur tanpa mengunci jendelanya. Dari sudut pandang Max, Jubelian tidak berdaya. Tidak aneh jika dia diserang sekarang. Aku harus melihat apa yang terjadi. Dia mengeluarkan tangan untuk mendorong pintu lemari, lalu berhenti. Kenapa aku harus peduli? Dia mengerutkan kening pada dirinya sendiri sejenak, tetapi kembali lagi ketika mendengar erangan lain dari luar. Aku hanya membantunya karena di masa depan aku bisa memanfaatkannya. Itu saja. Max merasionalisasi perilakunya yang tidak dapat dipahami dan mengelurkan tangan lagi. Dia menegang ketika mendengar suara wanita itu untuk ketiga kalinya. Aduh, sedikit lebih jauh, Marilyn. Di sini, Lady Florian. Iya. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Max akhirnya memahami situasinya dan mengernyitkan wajahnya. Apa yang sebenarnya kulakukan? Aku tidak percaya aku dibujuk oleh wanita seperti itu. Ia merasa sangat malu, lalu mendengar suara pelayan melalui pintu tipis. Saya pikir akan lebih baik jika memanggil Dr. Allen, Lady. Tidak apa-apa, keadaan akan membaik setelah diobati. Max mengernyit. Dia pandai berpura-pura, padahal dia tidak terluka sama sekali. Ekspresinya mengeras saat Marilyn berbicara lagi. Wajar saja jika punggung Anda terasa sakit. Ada beberapa memar di bawah tulang belikatmu, Lady. Memar? Saat dia merenungkan hal ini, dia mendengar wanita itu berbicara dengan santai. Oh, kupikir tidak masalah karena aku terjatuh di karpet. Aku tidak tahu kalau aku akan mendapat memar. Saat itulah Max teringat telah mendorongnya ke lantai pagi ini. Sialan, wajar saja jika yang lemah menjadi yang pertama binasa. Biasanya dia tidak peduli jika orang lain terluka. Namun saat dia mengetahui bahwa wanita itu terluka karena dirinya, dia merasa sedikit mual. Pokoknya, aku sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, Marilyn, kata wanita itu. Terima kasih kembali, Lady. Bisakah kamu membawakan makan malam ke kamarku juga nanti? Baik, Lady, silakan beristirahat. Ketika pelayan itu meninggalkan ruangan, Max tetap tinggal di dalam lemari dan menatap pintu dengan penuh harap. Beberapa menit kemudian, ia merasakan langkah wanita itu yang ringan dan hati-hati semakin mendekat. Dia ke sini. Pintu lemari terbuka dan dia terlihat. Kau bisa keluar sekarang, kata wanita yang memikat itu. Lingkungan di sekitarnya cerah. Dia tampak seperti diselimuti lingkaran cahaya. Max membuka mulutnya tanpa sadar, lalu menutupnya. Ia mencoba bertanya kepada wanita itu apakah dia baik-baik saja, tetapi tidak berhasil. Dia tertawa lebar seperti bunga. Kita akan makan sekarang, seperti yang kujanjikan. Jika Max bersikap rasional, dia pasti akan menolak tawarannya. Dia biasanya tidak lapar dan tidak menerima makanan dari orang asing. Meski begitu,
Anehnya, dia sekarang merasa lapar. Kemarilah, katanya. Max merasakan jantungnya berdebar-debar saat Jubelian memberi isyarat tangan untuk mempersilakannya maju. Ini hanya karena aku lapar. Ia kembali merasionalisasi perilakunya yang membingungkan. Max mengikuti Jubelian ke meja kecil di kamarnya, di mana ia bisa melihat beberapa sandwich yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah dimakan. Ia mengerutkan kening saat mengamati lebih dekat. Max ingin marah karena roti lapis itu mengandung bahan yang dibencinya, tetapi dia tidak dapat melakukannya saat melihat wajah Jubelian. Ini dia, tawarnya. Max tidak menolak saat dia menyodorkan roti lapis. Ayo coba, katanya. Koki kami sangat terampil. Atas permintaannya, dia menggigit dan mencicipi apa yang membuatnya mengeraskan ekspresinya. Memang benar seperti yang kukira. Roti lapis itu penuh dengan mentimun, benar-benar mengerikan. Bagaimana? Tanya Jubelian. Sejujurnya, Max bahkan tidak tahu seperti apa rasanya, karena ia telah menelan roti lapis itu utuh-utuh. Meski begitu, ia terus memaksakan lebih banyak ke dalam mulutnya. Mengapa aku melakukan ini? Max merenungkan perilakunya ketika wanita itu berbicara sambil tersenyum. Apakah kamu tidak menyukainya? Ia sangat membencinya. Namun, alih-alih menjawab dengan jujur, Max perlahan menggelengkan kepalanya dan menatap wajah wanita itu yang tersenyum. Anehnya, hatinya kembali berdebar-debar. Aku khawatir karena aku punya preferensi aneh terhadap makanan. Tapi aku senang kamu juga menyukainya, katanya sambil menggigit roti lapis. Max menatap Jubelian, lalu ke sandwich mentimun yang biasanya tidak akan ia pandang meski hanya sekilas. Memangnya ini enak? Ia menggigit sandwich itu lagi dan menikmatinya kali ini. Rasa hambar mentimun yang dipadukan dengan baunya yang khas kembali membangkitkan rasa tidak sukanya pada sayuran itu. Namun, saat ia terus memakannya, ia perlahan mulai terbiasa dengan rasanya. Mungkin rasanya memang tidak seburuk yang ia kira. Aku jadi ngantuk setelah makan siang dengan murid ayahku. Tapi aku tidak mau tidur siang saat dia ada di kamarku. Aku tidak akan pingsan karena ngantuk kan? Aku memutuskan untuk membaca buku agar tetap fokus. Tetapi mataku terus terpejam. Apa yang harus kulakukan? Aku sangat lelah. Pandanganku perlahan kabur, tetapi aku berhasil tetap terjaga sedikit lebih lama. Hei, tiba-tiba murid ayahku berkata. Aku tersentak mendengar suaranya dan tanpa sadar menguap. Karena malu, aku menutup mulutku dengan kedua tangan dan hampir tidak bisa menahan diri untuk menguap lagi. Meski begitu, aku tidak bisa menahan air mata yang mengalir di mataku. Setidaknya kali ini aku tidak menunjukkan mulutku. Aku memejamkan mataku saat memikirkan hal ini. Air mata yang kutahan mengalir di wajahku. Kenapa sih selalu begini saat menguap? Aku mencoba menyeka air mata dengan lengan bajuku. Tetapi berhenti ketika aku melihat murid ayahku berdiri di hadapanku. Kapan dia sedekat ini? Aku balas menatapnya saat sesuatu yang lembut menyentuh mataku. Mengapa kamu menangis? Aku membelalakan mataku saat melihat lengan bajunya basah oleh air mataku. Kemejanya ternyata lembut saat disentuh. Mungkin bahkan lebih lembut dari sapu tanganku yang terbuat dari katun terbaik di Kekaisaran. Ini adalah kain dengan kualitas terbaik yang pernah kurasakan. Bukankah dia diusir karena tidak punya uang? Aku dipenuhi keraguan, penasaran apakah aku telah salah menebak tentang identitasnya ketika sebuah pikiran muncul di benakku. Ya, kamu kan tidak harus kaya untuk mengenakan pakaian berkualitas tinggi. Beberapa orang membeli pakaian mahal agar merasa lebih baik untuk diri mereka sendiri, meskipun mereka tidak punya banyak uang. Murid ayahku mungkin orang seperti itu. Pada saat itu, dia mengerutkan kening dan mengulangi ucapannya. Aku bertanya mengapa kamu menangis. Oh, tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Katakan padaku. Jujur saja, itu agak memalukan. Aku tidak ingin mengatakan padanya bahwa menguap membuatku menangis. Itu terjadi begitu saja. Jawabku tiba-tiba sebelum segera mengganti topik pembicaraan.
Ngomong-ngomong, kamu sangat cepat ya. Aku terkejut saat kamu tiba-tiba muncul di hadapanku. Meskipun aku ingin mengganti topik pembicaraan, aku memang benar-benar terkejut. Dia muncul di depan mataku dalam sekejap. Dia tertawa. Terkejut dengan itu? Kasihan sekali. Sepertinya kesombongan adalah kepribadian bawaan pria ini, mengingat dia sedang mengejekku. Kau pasti seorang pendekar pedang yang sangat hebat seperti para kesatria istana kekaisaran, kataku dengan nada sarkasme. Aku jauh lebih kuat dari mereka, jawabnya sambil mengerutkan kening. Kepribadiannya jelas menunjukkan bahwa dia adalah murid ayahku. Tetapi meskipun ayahku bisa bersikap dingin dan tidak pengertian, ayahku tidak sesombong ini. Kenapa dia seperti ini? Aku diam-diam menyesali kepribadian pria itu ketika aku melihatnya menatapku lagi. Jadi, mengapa kamu menangis? Kegigihannya sedikit menyebalkan. Jadi, aku merasa aku harus mengatakan sesuatu dan menyelesaikannya. Namun, sebelum aku bisa melakukannya, aku mendengar ketukan di pintu. Ini Derek, Lady Florian. Aku mendesah saat mendengar suaranya. Kalau saja dia pelayan, aku pasti akan mengusirnya. Tapi aku tidak bisa melakukan itu pada Derek. Dia tidak akan datang menemuiku tanpa alasan. Pikirku sambil berdiri. Di rumah besar ini, pelayan laki-laki hanya melayani ayahku, sementara pelayan perempuan hanya melayaniku. Karena Derek sendiri yang datang ke kamarku, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu masuk ke sana lagi? Tanyaku sambil menunjuk ke arah lemariku. Meskipun dia memasang ekspresi tidak senang, dia patuh menuruti permintaanku. Setidaknya dia mendengarkanku sekarang. Ketika pria itu berhasil bersembunyi di dalam lemariku, aku mendekati pintu kamarku dan membukanya. Halo Derek, apakah butuh sesuatu? Seorang utusan baru saja tiba dari keluarga Marquis Crocus. Ia ingin menyampaikan pesan dari Ronald, putra tertua Marquis Crocus kepada Anda, Lady Florian. Keluarga Crocus sangat terpandang, jadi mungkin ini menyangkut masalah penting. Situasi ini mengharuskanku turun ke bawah untuk menemui utusan itu sendiri. Tetapi aku tidak ingin meninggalkan murid ayahku sendirian di kamar. Bagaimana jika salah satu pelayanku datang dan melihatnya saat aku di bawah? Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku sengaja batuk dan menjawab, sayangnya aku sedang tidak enak badan, jadi akan sulit bagiku untuk turun ke bawah. Bisakah kamu menerima pesan itu untukku? Derek menatapku dengan tatapan khawatir dan berkata, tentu saja Lady, silakan beristirahat. Ketika dia pergi, aku melirik lemariku dan menghela nafas lega. Semoga saja lelaki ini tidak bertanya lagi tentang air mataku. Max berusaha untuk tidak memikirkannya, tetapi bayangan besar wanita itu yang dipenuhi air mata mengganggu pikirannya. Mengapa dia menangis? Tanpa sepengetahuan Jubilian, dia masih mengkhawatirkan hal ini di dalam lemari. Apa yang begitu menyedihkan sampai-sampai dia harus menutup mulutnya dengan kedua tangan? Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah didengarnya dari rombongan dekatnya beberapa waktu yang lalu. Dia ingat bahwa wanita ini sangat menyukai Mikhail. Bahkan dia sampai mengejarnya tanpa peduli dengan reputasinya. Namun mereka dikabarkan putus baru-baru ini. Apakah karena dia tidak bisa melupakan mantannya? Max mengepalkan tangannya. Tak lama setelah aku menyuruhnya turun, aku mendengar suara Derek lagi. Ini Derek lagi, Lady Florian. Ketika aku membuka pintu, aku melihatnya tersenyum. Haruskah aku mengharapkan kabar baik? Tanyaku. Dia meluruskan ekspresinya dan berkata, Lady, putra terhormat Marquis Crocus mengirim pesan tentang keinginannya untuk menjadi rekan Anda di perjamuan Count Arlo. Aku membelalakan mataku. Tidak mungkin. Mengapa orang yang begitu terhormat? Putra Marquis Crocus dianggap sebagai penerus Kementerian Luar Negeri yang paling cocok. Rasanya tidak nyata bahwa orang seperti itu meminta untuk menjadi rekanku. Apa tanggapan Anda, Lady? Aku merenungkan hal ini, tetapi sulit untuk mengambil keputusan saat itu juga. Pada saat itu, terdengar suara aneh dari ruang gantiku. Tubuhku sedikit gemetar dan merasakan darah mengalir deras dari wajahku. Derek menatapku dengan ekspresi serius. Apakah Anda baru saja mendengar sesuatu dari ruang ganti, Lady?
Tidak, aku tidak mendengarnya. Jawabku dengan tenang. Derek menatapku dengan waspada. Saya jelas mendengar sesuatu. Mungkinkah itu tikus? Itu tidak mungkin. Jawabku dengan tenang. Aku masih belum merasa sehat. Jadi bolehkah aku beristirahat dulu? Mengenai balasannya, beritahu utusan itu bahwa aku akan segera mengirimkannya melalui surat. Tentu saja Lady Floyan, beristirahatlah dengan baik. Derek menundukkan kepalanya sedikit dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi, seolah-olah dia tidak ingin membuatku kesal. Aku mendesah lega. Kupikir jantungku akan melompat keluar dari dadaku kali ini. Aku kembali ke lemariku dan membuka pintunya untuk mendapati murid ayahku duduk dengan ekspresi kosong. Maaf, apakah kau yang baru saja membuat suara itu? Tanyaku. Dia menatapku dan bertanya, apakah kamu akan menerima undangannya? Mengapa dia penasaran tentang itu? Bukan hanya aneh untuk menanyakannya, tetapi juga bukan sesuatu yang dapat langsung kujawab. Aku sedang memikirkannya, kataku. Putra Marquis Crocus yang terhormat itu jelas memenuhi syarat untuk menjadi rekanku. Penampilannya luar biasa dan sebanding dengan Mikhail, ia juga sangat populer karena keterampilan sosialnya yang luar biasa. Masalahnya adalah, aku tidak tahu mengapa orang seperti itu ingin menjadi pasanganku. Aku mendesah dan melihat murid ayahku mengernyitkan wajahnya. Kau harus memikirkannya baik-baik, penampilan bukanlah segalanya. Sarannya. Aku menatapnya dengan heran. Pria ini memiliki kepribadian yang sulit dan keterampilan sosial yang minim. Satu-satunya kelebihannya adalah penampilannya yang luar biasa. Aku tidak percaya dia baru saja mengatakan itu. Aku masih menatapnya dengan kaget ketika dia menoleh ke arahku dan bertanya, apa yang kamu lihat? Kau tidak menjawab pertanyaanku. Apakah kamu membuat suara itu saat Derek ada di sini? Aku mengerutkan kening. Dia membuka bibirnya lalu menjawab dengan kaku. Itu bukan urusanmu. Tahukah kamu kalau kita hampir ketahuan? Tapi kan nyatanya tidak. Aku menggelengkan kepala melihat sikapnya yang tak tahu malu. Bukan seperti itu cara kerjanya. Kalau kau ketahuan, pasti akan terjadi keributan dan akan membuat utusan di bawah khawatir. Aku bisa saja terlibat skandal denganmu. Dalam masyarakat aristokrat, skandal dengan seseorang yang statusnya berbeda akan langsung dikucilkan. Aku pribadi tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangku, tetapi aku masih tinggal di rumah ayahku. Dia akan semakin membenciku jika aku melakukan kesalahan. Dalam skenario terburuk, aku akan diusir dan aku harus menghadapi banyak bahaya sendirian. Aku mengambil resiko besar dengan membiarkanmu tinggal di sini. Aku akan sangat menghargai jika kamu lebih pengertian. Dia berbalik untuk menatapku lagi. Mata merahnya seakan menusukku. Tetapi aku berhasil membalas tatapannya tanpa mundur. Dia akhirnya menghindari tatapanku setelah kami saling menatap beberapa saat. Baiklah, katanya pelan. Aku lega melihat dia setidaknya punya hati nurani. Kau boleh keluar sekarang, kataku sambil mengulurkan tangan padanya. Dia memegang tanganku dan berdiri. Kemudian dia menatapku dengan tatapan penuh tekad. Tapi jika hal seperti itu terjadi, aku akan bertanggung jawab, katanya. Hah? Kenapa dia menanggapinya dengan serius? Aku tidak bisa menahan diri dan menganggap ketulusannya sangat lucu, hingga akhirnya aku tertawa. Baiklah, tapi aku ragu akan terjadi apa-apa. Kau tidak akan tahu, katanya sambil menarik tanganku sedikit. Aku menatap matanya yang merah menyala. Anehnya, dia tampak berharap sesuatu akan terjadi. Aku harus segera menyerahkan orang ini kepada ayahku. Kapan dia akan pulang? Aku jarang penasaran kapan ayahku akan pulang. Tetapi aku tidak bisa menahannya setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan pria di hadapanku.